Ya, kawan-kawan, selamat pagi di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Edisi ini saya mau menunaikan sholat zuhur, tapi saya keliling. Saya mau tunaikannya di Masjid Darussalamah di sana tuh, Bintaro sektor 2. Karena konon katanya ada Jumat Tabligh yang lagi khuruj di sana gitu. Tadinya kan saya bilang saya mau nusroh tuh kan besok malam pas kalian saya abis ngimam di Musola Al Amanah Taman Barat. Cuma saya pikir kalau bisa sekarang ya udahlah gitu. Soalnya kan ternyata Seninnya saya ke Cilegon kan, ada pekerjaan yang harus saya kerjakan sampai Jumat lagi, dan itu kan cukup menguras waktu dan tenaga, apalagi ini bulan Ramadan kan. Nah teman-teman, jadi gini ya, saya ngerti lah ya kalau masalah aneh itu karena kita dianggap gak mengikuti alur kebiasaan yang mereka atau yang orang lakuin lah gitu. Buat saya semua orang tuh memiliki keanehannya sendiri kok. Buat saya semua orang tuh memiliki sisi keanehan kok. Dan saya nggak akan mengatakan orang tersebut aneh hanya gara-gara berbeda kebiasaan dengan saya gitu, atau berbeda ini dengan saya gitu. Saya mah orangnya kalau untuk masalah ini sangat toleran lah. Cuma gini teman-teman, ketika anak-anak itu sudah Pak Dayat, anak-anak itu sudah berada dalam konteks suatu tempat, suatu wadah, ini makanya kenapa saya nggak bikin live, karena ini harus segera tayang ya, dan teman-teman harus nonton ini sampai selesai. Karena ketika anak-anak sudah berada di satu tempat, satu institusi, satu instansi yang namanya sekolah, lembaga pendidikan, tentu kan setiap sekolah itu walaupun statusnya beda, ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang unggulan, ada yang reguler atau biasa aja, tetap aja golden rules-nya itu sama teman-teman. Yang beda tuh hanya technical rules-nya aja atau aturan teknisnya aja gitu. Karena kan ada sekolah umum dan ada sekolah yang berbasis kepada suatu agama tertentu. Misalkan ada sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Buddha, Buddhis ya, dan sebagainya. Itu yang membedakan hanya aturan teknisnya aja teman-teman. Sisanya sama teman-teman. Ya, sisanya sama. Semua sekolah tuh sama teman-teman. Sama. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang belajar di sekolah itu jadi anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang mandiri, pak yang terampil, yang pintar, yang berjaya, yang bagus lah kehidupan masa depannya gitu loh. Yang disiplin, yang berkarakter, berkepribadian, yang kuat, tangguh, gagah, perkasa gitu ya. Smart, pinter, cerdas, jenius gitu ya, cergas gitu ya. Itu semua sekolah tuh tujuannya begitu teman-teman. Nggak peduli mau sekolah apa kayak apa, semua sama teman-teman, sama. Mau sekolah rakyat kayak sekolah Garuda, kayak sekolah negeri, kayak sekolah swasta, kayak sekolah agama, kayak sekolah internasional, kayak semua sama teman-teman. Semua sama teman-teman, nggak ada bedanya ya. Cuman begini, kadang-kadang kita sebagai cuma begini teman-teman, karena kebijakan sekolah ya yang melibatkan orang tua dalam komite sekolah atau apa
apa anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha, yang tumbuh besar dengan yang namanya internet, teknologi informatika digital ya. Jadi bisa mengakses semua ya. Tapi mohon maaf, saya selalu bilang mereka bisa mengakses semua tapi terjebak dalam ilusi dunia maya, terjebak dalam delusi dunia maya gitu kan. Sehingga mereka jadi mudah rapuh, mudah membenci diri mereka sendiri, mudah ya lemah lah, loyo gitu loh. Kalau kata orang tuh mental tempe ya, mental strawberry, mental snowflake. Snowflakes tuh apa, pecahan salju ya. Mentalnya snowflake banget lah, ringkih banget gitu, nggak tahan banting ya. Mentalnya mental, kalau kata ayah sambung saya tuh mental pecundang gitu, loser mentality gitu, dan seterusnya gitu. Stigma seperti itu. Dan bener aja, komplain yang sampai ke saya itu dari anak-anak, saya sebut aja ya, SMA Mardiona Bogor, TK SD SMP Penabur Cicurug, terus SD Mardiona Depok, SMA Mardiona Depok, SD Penabur Sentul, mana lagi, SMP Mardiona Bogor ya, SMP Mardiona Bogor, tempat saya ngajar dulu tuh ya, SMK Mardiona Bogor ya. Semuanya banyak yang komplain mereka tuh sampai ke saya. Saya bilang, wah ini akibat apa ya? Wah ini, saya bilang kan, saya nggak ngomong gini ke bos saya, si Busarian Jan Martin, enggak, karena pasti akan timbul satu inilah pokoknya. Saya pandemi baru saya sampaikan sini. Jadi teman-teman, apa ya, kalau saya kalau saya nih ya, melihatnya tuh gini lah, karena mereka itu salah didik. Anak itu kan bagaimana orang tuanya kan, ya nggak teman-teman, ya nggak. Anak mau hujan lagi, bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Udah ambil payung, jadi insya Allah aman, kita bisa lanjut ya. Bang, ini kondisi cuaca di khususnya Jabodetabek.